Ini di slide 8 kita bisa lihat contoh bahwa misalnya itu berdasarkan iklim wilayah. Canada is efficient in growing wheat and inefficient in growing banana. Artinya apa? Negara Kanada merupakan lahan yang efisien untuk menanam gandum, namun kurang efisien untuk menanam pisang. Nah, yang kedua ada negara Nicaragua, yaitu is efficient in growing banana, inefficient in growing wheat. Jadi dia lebih efisien untuk menanam pisang tapi tidak efisien dalam menanam gandum. Sehingga apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Negara Kanada itu memiliki absolute advantage berupa menanam gandum, sedangkan Nicaragua ini absolute advantage-nya adalah produksi atau komoditi pisang. Jadi kedua-duanya memiliki keunggulan absolut, tapi berbeda dia. Gandum untuk Kanada, pisang untuk Nicaragua. Nah, karena dia telah memiliki yang namanya absolute advantage, maka dia akan melakukan spesialisasi kepada yang menjadi absolute advantage-nya. Seperti tadi Kanada, dia akan spesialisasi di bidang gandum, komoditi gandum, sedangkan negara Nicaragua akan spesialisasinya adalah berupa pisang tadi. Sehingga nanti kelebihan produksinya akan diekspor kepada negara yang membutuhkan. Sehingga nanti dia akan sama-sama memperoleh keuntungan dari kelebihan produksi yang dia produksikan. Jadi kegiatannya ini mirip dengan kegiatan dari sebuah individu, di mana individu biasanya hanya mampu memproduksi komoditi yang dapat ia produksi dengan lebih efisien. Kemudian dia akan menukarkan sebagian outputnya dengan komoditi yang ia inginkan atau ia butuhkan. Jadi kayak tadi berapa yang dibutuhkan oleh Kanada pisang, maka nanti akan ditukarkan gandum kepada pisang gitu. Nah, poin kedua kita lihat Adam Smith and other classical economics advocate for policy of laissez-faire or minimal government intervention with economic activity. Artinya bahwa apa? Dia menjalankan kebijakan yang nama dengan laissez-faire, yaitu sebuah kebijakan yang menyarankan sedikit mungkin intervensi pemerintah terhadap perekonomian. Jadi dia sangat berbeda ya dengan kaum merkantilis yang percaya bahwa sebuah negara harus mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan negara lain, sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah di sini. Perlu ada pengendalian pemerintah secara ketat terhadap perekonomian. Sedangkan kalau menurut absolute advantage dari Adam Smith itu perlu adanya sangat sedikit intervensi pemerintah dalam perekonomian. Nah, yang ketiga free trade will cause work resources to be utilized most efficiently, maximizing work welfare. Artinya apa? Berarti melalui perdagangan ini, maka sumber daya dunia dapat diperdayagunakan secara efisien dan dapat memaksimumkan kesejahteraan dunia. Itu menurut Adam Smith. Tapi di sini ada juga pengecualian ya untuk laissez-faire, yaitu mengenai industri penting sebagai pertahanan negara. Nah, ini adalah contoh dari perdagangan internasional menurut keunggulan absolut. Nah, di sini ada dua negara. Tadi kan sudah dibilang kan asumsinya hanya dua negara dan dua komoditi. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua negara, yaitu US dan UK, Amerika Serikat dan Inggris. Nah, Amerika Serikat itu menghasilkan gandum, begitu juga dengan Inggris. Tetapi di sini kita lihat bahwa 6 untuk Inggris, untuk Amerika, berarti di sini apa? 1 jam kerja. Jadi kan wheat ini adalah gandum per karung per jam kerja. Jadi bagi Amerika Serikat, dalam 1 jam kerja di Amerika Serikat bisa menghasilkan 6 karung gandum. Sedangkan di 1 jam kerja di Inggris itu hanya menghasilkan 1 karung gandum. Nah,
Berarti di sini mana yang sebagai absolute advantage? Gandum. Oke, jadi yang absolute advantage gandum adalah Amerika Serikat. Nah, kemudian komoditi kedua adalah cloth. Cloth adalah kain. Kain itu ukurannya adalah meter per labor hour, berarti per jam kerja. Artinya kalau di Amerika Serikat, 1 jam kerja di Amerika Serikat menghasilkan 4 meter kain. Sedangkan 1 jam kerja di Inggris menghasilkan 5 meter kain. Berarti kita lihat bahwa kain itu dimiliki absolute advantage-nya oleh UK. Artinya berarti bisa kita ambil kesimpulan di sini, Amerika Serikat memiliki absolute advantage dari komoditi gandum, sedangkan UK memiliki keunggulan absolut terhadap pakaian. Jadi nanti spesialisasi oleh Amerika adalah gandum, spesialisasi Inggris adalah pakaian. Jadi nanti mereka akan mengekspor kelebihannya tersebut, spesialisasi komoditinya. Nanti Amerika akan mengekspor gandum dan Inggris akan mengekspor pakaian. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di video sesi yang kedua. Nah, kemudian kita masuk ke perdagangan berdasarkan pada keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Di mana pada 1817 David Ricardo ini telah menerbitkan buku yang berjudul Principle of Political Economy and Taxation yang berisi mengenai hukum keunggulan komparatif. Hukum ini apa? Yaitu salah satu hukum perdagangan internasional yang paling penting dan merupakan hukum ekonomi yang masih belum mendapat tantangan dari beberapa aplikasi dan prakteknya. Apa kalau menurut David Ricardo hukum mengenai keunggulan komparatif ini? Yaitu dia mengatakan bahwa meskipun sebuah negara kurang efisien dibandingkan daripada negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, namun dia masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Berarti walaupun dia tidak ada keunggulan absolut, dia hanya memiliki inefisien atau less efisiensi, tapi dia masih bisa untuk melakukan perdagangan. Negara pertama ini harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki keunggulan absolut yang lebih kecil dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut yang lebih besar. Jadi negara pertama perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Berarti walaupun dia tidak ada keunggulan absolut dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki keunggulan absolut yang lebih kecil dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut yang lebih besar. Jadi negara pertama ini harus dia mengekspor komoditi yang kerugian absolutnya yang paling kecil, sama nanti akan mengimpor komoditi yang kerugian absolutnya yang lebih besar. Walaupun dia kedua-duanya absolut, nah itu dikatakan dengan comparative advantage. Nah, kita lihat yaitu perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif dari David Ricardo. Di mana David Ricardo itu telah menerbitkan sebuah buku yaitu Principle of Political Economic and Taxation pada tahun 1817. Di mana teori yang dia sampaikan yaitu mengenai hukum keunggulan komparatif, yang mana hukum ini masih belum disanggah atau masih berlaku dalam prakteknya. Nah, apa menurut David Ricardo? David Ricardo mengatakan bahwa meskipun sebuah negara kurang efisien dibandingkan daripada negara lain atau dia memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi walaupun dia tidak ada keunggulan absolut, semuanya kerugian absolut, tapi masih bisa dilakukan yang namanya perdagangan. Nah,
Apa yang bisa dilakukan? Yaitu negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut yang lebih besar. Nah, sebagai contohnya apa? Di sini adalah pada tabel 21 dan 22. Terlihat bahwa tabel sebelumnya yaitu tabel 21 itu adalah keunggulan absolut di mana Inggris itu 5 pakaian untuk per jam. Sekarang di keunggulan komparatif hanya 2 meter kain per jam. Nah, sini kita bisa lihat bahwa Inggris memiliki kerugian absolut baik itu untuk memproduksi gandum maupun pada memproduksi kain dibanding pada Amerika. Jadi dia sama memiliki kerugian absolut. Akan tetapi pekerja Inggris dapat memproduksi apa di sini? Yaitu setengah kali dari kain yang diproduksi Amerika. Kenapa? 2 berbanding 4, berarti setengah kali dari Amerika. Sementara gandum hanya dapat diproduksi 1/6 kali yang diproduksi Amerika, 1 berbanding 6. Sehingga Inggris dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam kain. Jadi walaupun dia itu memiliki kerugian absolut, tapi dia memiliki keunggulan komparatif yaitu kain. Kenapa? 2/4 lebih besar daripada 1/6. Jadi kain inilah yang dijadikan sebagai keunggulan komparatif. Nah, di lain pihak, gimana dengan Amerika? Nah, Amerika ini memiliki keunggulan absolut baik itu kain maupun gandum dibandingkan Inggris. Nah, keunggulan absolut pada gandum itu lebih besar siapa? 6/1 untuk gandum itu lebih besar daripada kain yang hanya 4/2. Sehingga apa? Amerika memiliki keunggulan komparatif dalam gandum. Kesimpulannya apa? Keunggulan absolut Amerika Serikat lebih besar dari dalam gandum, lebih kecil dari kain. Sehingga memiliki keunggulan komparatif pada kain. Nah, menurut hukum keunggulan komparatif, kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan jika Amerika melakukan spesialisasi dalam produksi gandum dan mengekspor sebagian dari produksi gandum untuk menukarnya dengan kain. Dan begitu juga dengan Inggris. Pada saat yang sama, Inggris akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor kain sebagai keunggulan komparatifnya. Nah, pada tabel kan terlihat tuh gandum memiliki UK has higher opportunity cost than US in wheat production. Jadi UK ini memiliki biaya opportunity cost yang lebih tinggi daripada US dalam memproduksi gandum. Di mana itu diperoleh 2/3. Datangnya dari mana? Ini kalau biaya opportunity dari Amerika itu adalah 6 gandum sama dengan 4K, ya kan? 6 wheat itu sama dengan 4K. Berarti untuk memproduksi gandum maka 2/3K. Jadi harus mengorbankan 2/3K kalau untuk si Amerika. Sedangkan di US berapa? Sedangkan UK gimana? 1 gandum itu sama dengan 2K. Berarti untuk memproduksi gandum dia harus mengorbankan 2K. Nah, untuk pakaiannya gimana? Kenapa datangnya 3/2? Itu berasal dari 4K sama dengan 6G. Berarti K yang dihasilkan itu sama dengan 3/2G gitu. Kemudian kalau yang untuk UK, kenapa dapatnya setengah? Itu berasal dari 1 gandum dibagi dengan 2. Mungkin nanti di video akan Ibu jelaskan lebih jelas. Nah, ini caranya nanti untuk mencari keuntungan gimana, sama ya dengan yang tadi. Berarti nanti Amerika akan menukar 6 gandum, 6K gandum untuk mendapatkan 6K. Berarti di sini keuntungannya berapa? 6K. Padahal kalau untuk 1 jam kerja itu hanya 4K. Berarti 6 kurang 4 itu ada 2K. Berarti kalau 2K itu menghemat berapa jam kerja? 2K itu akan menghemat jam kerja membuat kain itu sebanyak setengah jam gitu. Nah,
Kalau untuk Inggris gimana? Nah, Inggris berarti tadi yang ditukarkan oleh mereka adalah 6K. Berarti 6K akan ditukarkan dengan 6 gandum. Nah, kita tahu bahwa kalau di 6 gandum yang dia dapatkan oleh Inggris, itu kalau dia buat sendiri di Inggris, maka dia butuh waktu yaitu sebanyak 6 jam kerja di Inggris. Sehingga 6 jam kerja ini logikanya berapa yang bisa dia lakukan untuk keunggulan komparatif kain, yaitu 6 dikali 2, yaitu terdapat 12 kain. Nah, keuntungannya gimana? 12 kain dikurang dengan 6 kain, maka diperoleh yaitu 6 kain. Jadi bisa kita lihat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Inggris yaitu 6 kain, atau bisa juga dengan menghemat 3 jam kerja. Berasal dari 6 kain dibagi dengan 2 kain. Jadi menghemat 3 jam kerja. Mungkin itu kali ya sebelum kita bahas mengenai pengecualian hukum komparatif dan sebagainya. Jadi materinya nanti kita bahas lagi pas Ibu Riko di ruang diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.